masih terlihat mencekam, ribuan rumah warga hancur. Aceh menjadi provinsi dengan jumlah korban jiwa terbanyak dengan total 359 orang meninggal dunia dan 94 orang hilang. Berikutnya Sumatera Utara, yaitu 329 orang meninggal dan 82 orang hilang. Sumatera Barat, jumlah korban meninggal mencapai 228 orang dan 98 orang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahir Nugroto dengan NIM 2509031011025 dari Prodi D3 Perpajakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Nada Kutsiyah, NIM saya yaitu 250903101062 dari Prodi D3 Perpajakan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri Maharani dengan NIM 2509031011051 dari Program Studi D3 Perpajakan. Perkenalkan, nama saya Dana Rita dengan NIM 2509031020009 dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Perkenalkan, nama saya Rahmat Indra Maulana dengan NIM 2509031011021 dari Program Studi D3 Perpajakan. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu peristiwa terbesar yang terjadi pada akhir tahun 2025, yaitu banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh. Bencana ini bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga menguji sejauh mana negara dan masyarakat menjalankan hak dan kewajiban dalam situasi darurat. Mari kita mulai dengan memahami latar belakang peristiwa ini. Pada akhir November hingga awal Desember 2025, hujan ekstrim yang turun tanpa henti menyebabkan sungai-sungai besar di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara meluap. Lebih dari 1 juta warga harus mengungsi, ribuan rumah rusak, dan infrastruktur seperti jembatan, sekolah, hingga fasilitas kesehatan lumpuh total. Badan Meteorologi menyebutkan bahwa curah hujan tahun ini merupakan salah satu yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Namun, faktor cuaca bukan satu-satunya penyebab. Kerusakan hutan, penggunaan lahan yang tidak sesuai, serta lemahnya pengawasan lingkungan turut memperburuk dampaknya. Disinilah banjir bandang ini menjadi penting untuk dibahas dalam konteks hak dan kewajiban warga negara, baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah. Penelitian ini dibuat untuk beberapa tujuan. Pertama, memahami penyebab utama banjir bandang 2025 secara objektif. Yang kedua, melihat bagaimana hak masyarakat seperti hak atas keselamatan, hak atas mendapatkan bantuan, dan hak atas lingkungan yang sehat dipenuhi selama bencana. Yang ketiga, menilai sejauh mana kewajiban pemerintah dan warga negara yang dijalankan dalam upaya pencegahan maupun penanganan bencana. Dan yang terakhir, penyusunan solusi agar kejadian seperti ini dapat diminimalisir. Dalam penyusunan analisis ini ada beberapa dasar teori dan regulasi yang digunakan. Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan saat terjadi bencana. Sementara pemerintah berkewajiban melakukan mitigasi, penanggulangan, serta pemulihan. Kedua, konsep hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketiga, teori partisipasi masyarakat yang menjelaskan bahwa masyarakat bukan sekedar penerima bantuan, tetapi juga pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan dan mematuhi tata ruang. Dari tinjauan pustaka ini terlihat bahwa hak dan kewajiban terkait bencana tidak hanya bersifat legal, tetapi juga moral. Ketika kita melihat kejadian banjir bandang 2025, ada beberapa bentuk ancaman yang muncul. Pertama, ancaman terhadap keselamatan warga. Ketinggian air yang meningkat dengan cepat, longsor yang menutup jalan, serta minimnya akses kesehatan membuat ribuan warga berada dalam kondisi darurat. Ini menyentuh hak paling dasar, yaitu hak untuk hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Kedua, ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Lebih dari 100.000 rumah terendam, kegiatan ekonomi berhenti total, dan akses logistik terganggu. Disinilah kewajiban pemerintah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat diuji.
Ketiga, ancaman dari kerusakan lingkungan, deforestasi, perambahan hutan, dan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol terbukti memperparah banjir. Keempat, lemahnya koordinasi antar lembaga. Beberapa daerah melaporkan keterlambatan bantuan, terutama di wilayah yang terisolasi. Dari seluruh ancaman ini, terlihat bahwa hak warga belum sepenuhnya terpenuhi dan sejumlah kewajiban belum dijalankan dengan maksimal. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa situasi yang dapat dilakukan secara realistis. Yang pertama yaitu memperkuat mitigasi dan peringatan dini. Kedua, mengangkat hukum lingkungan yang lebih bagus. Ketiga, memperluas edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Keempat, mempercepat pemulihan kebencanaan baik rumah, Sumatera, akses logistik maupun ekonomi. Kelima, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, relawan dunia, usaha, dan masyarakat. Banjir bandang Sumatera Aceh 2025 adalah tragedi besar yang mengingatkan kita bahwa bencana bukan hanya urusan alam, tetapi juga urusan manusia. Hak warga negara harus dipenuhi dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan dan memenuhi aturan juga harus dijalankan bersama. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran penting agar kita dapat ke depan dapat membangun sistem mitigasi yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih manusiawi. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.